Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Pangestu, NPM 17210302988 dari jurusan Muamalah, dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Campuran, Poligami, dan Perceraian. Latar belakang di sini ialah perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan akan menyatukan hubungan antara keluarga pihak lelaki dan pihak wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakannya. Suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dianut. Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga rumah tangga bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 1974. Perkawinan menyatakan 1. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. 2. Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan setempat sehingga akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan dengan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Prosedur poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diperinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 tentang prosedur poligami pada pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, khususnya bagi yang melakukan izin poligami, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pada hakikatnya sangat prosedural dan terlalu panjang. Fikih Islam tidak menentukan prosedur seperti izin dan syarat alternatif seperti yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Setiap perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai. Alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak. Hal ini sangat untuk diperhatikan karena apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung. Praktik poligami banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat Hindu pada zaman dulu, namun hanya dilakukan oleh para raja dan kasta tertentu. Di Indonesia banyak kalangan pria yang melakukan poligami. Poligami dilakukan beberapa alasan. Bisa karena masalah keturunan atau atas dasar adat istiadat dari leluhur di Indonesia. Adapun pembahasan tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu di Indonesia perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar UU.
Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini. Pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama. Yang kedua, berdasarkan putusan MA nomor 1400 KPDT tahun 1986, kantor catatan sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Berdasarkan penjelasan komprehensif di atas, dapat dilihat bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena melanggar UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, sebenarnya putusan MA nomor 1400 KPDT tahun 1986 telah mengisi kekosongan hukum pernikahan beda agama di UU Perkawinan dan dapat dijadikan jurisprudensi dalam pelaksanaan pernikahan beda agama. Akan tetapi secara moral, jika melihat kultur budaya serta agama di Indonesia, pernikahan beda agama sedikit banyak tetap akan menjadi polemik di kalangan masyarakat dan ikut menciptakan gesekan sosial di masyarakat. Karena pada hakikatnya, pernikahan dianggap suatu hal yang sakral dan suci yang dalam pelaksanaan dan syarat pernikahannya wajib mengikuti ketentuan agama. Pembahasan hukum perkawinan campur di Indonesia. Pada prinsipnya, perkawinan adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Perkawinan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu perkawinan di luar wilayah negara Republik Indonesia dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan 1. Perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Kedua, dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Pembahasan tentang hukum perceraian di Indonesia. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan wanita, sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal, abadi, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Perceraian bisa disebut cerai talak dan atas keputusan pengadilan disebut cerai gugat. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dalam pasal 39 ayat 1 PP nomor 9. Pembahasan tentang hukum poligami di Indonesia. Poligami adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu. Ada dua bentuk poligami, yakni poligami atau laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, serta poliandri atau perempuan yang bersuami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Namun karena poliandri bukan hal yang lumrah dilakukan, istilah poligami yang dimaksud biasanya merujuk pada poligini atau praktik laki-laki beristri banyak. Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Singkatnya, hukum poligami di Indonesia diperbolehkan selama sang suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selain itu, poligami juga dapat dikatakan sah di mata hukum negara jika sang suami telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Dalam Islam, laki-laki diperbolehkan memiliki 4 istri dengan catatan harus
bisa berlaku adil pada istri-istrinya. Meski diperbolehkan baik secara hukum agama maupun hukum negara, tetapi terdapat berbagai persyaratan yang begitu ketat untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Kesimpulan dari makalah ini adalah pelaksanaan pernikahan beda agama akan tetapi secara moral jika melihat kultur budaya serta di Indonesia pernikahan beda agama sedikit banyak tetap akan menjadi polemik di kalangan masyarakat dan ikut menciptakan gesekan sosial di masyarakat karena pada hakikatnya pernikahan dianggap suatu hal yang sakral. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya. Yang perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya. Yang satu berkewarganegaraan Indonesia, yang satu lagi berkewarganegaraan asing. Sedangkan mengenai syarat-syarat perkawinan campuran sudah diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di antaranya ialah kelengkapan surat-surat baik dari negara Indonesia ataupun negara asal dari negara orang asing yang akan menikah tersebut. Seperti surat-surat yang menjadi syarat perkawinan di Indonesia dan menjadi syarat di negara asing tempat dia berdiam atau sebagai warga negara di sana. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat. Poligami adalah istilah umum untuk menyebutkan pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu. Ada 2 bentuk poligami, yaitu poligini atau laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, serta poliandri atau perempuan yang bersuami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Namun karena poliandri bukan hal yang lumrah dilakukan, istilah poligami yang dimaksud biasanya merujuk pada poligini atau praktik-praktik laki beristri banyak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.